sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian yang bermacam-macam. Maka bisa jadi kerugian dunia, bisa jadi kerugian yang ada di alam barzakh atau alam kubur, dan yang paling kita khawatirkan adalah kerugian yang ada di akhirat kelak dengan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ثم نصلي ونسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa khatib berwasiat agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengingatkan agar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah satu-satunya kunci keselamatan dunia dan akhirat, kunci kebahagiaan seorang manusia dunia dan akhirat. Janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar untuknya, dan pasti Allah akan memberikan rizki kepada dia dari jalan yang tidak diduga-duga. Jalan keluar yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Abdullah bin Abbas mengatakan, ay makhrajan yunjihi min kulli kurabid dunya wal akhirah, yaitu jalan keluar bagi segala kesulitan dunia dan jalan keluar bagi segala kesulitan yang ada di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ayat tersebut sering direnungkan, dihafali dan direnungkan, karena pasti hidup kita banyak mengalami musibah, banyak mengalami cobaan. Kalau kita ingin diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu-satunya cara adalah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah yang lain bagi orang yang bertakwa kepada Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kalian sebagai furqan. Apa maksudnya? Furqan adalah seorang yang mampu membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Mampu membedakan yang mana yang halal, yang mana yang haram. Allah berikan seorang muslim keistimewaan menjadi furqan, mampu membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil, karena dia benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun prosesnya adalah dia menjadi seorang yang furqan, maka dia dimudahkan dalam menuntut ilmu agama.
Maka orang yang bertakwa kepada Allah pasti Allah mudahkan untuk menuntut ilmu agama. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah memberikan ilmu kepada kalian. Tidaklah Allah memberikan ilmu kecuali Allah memudahkan kita menuntut ilmu agama. Maka kesimpulannya adalah setiap orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah pasti Allah mudahkan dirinya untuk menuntut ilmu agama dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di awal bulan ini pergantian hari, pergantian minggu, pergantian bulan dan tahun, maka yang sangat kita renungkan adalah nasib kita kelak di akhirat. Maka ada sebuah surah yang sangat pantas menjadi bahan renungan untuk kita semua, bahwa kehidupan kita selalu berputar. Yang asalnya kecil menjadi tua, yang asalnya sehat menjadi lemah. Maka seorang muslim hendaknya memperhatikan kondisi dia, bagaimana ketika dia berada di akhirat kelak. Maka ada sebuah surah yang akan kita bahas, yaitu sebuah surah yang pendek di dalam Al-Quran, cuma berjumlah 3 ayat yang sudah kita hafal semua insyaAllah, yaitu surah Al-Asr. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini membuka dengan sumpah, yaitu dengan wal 'asri, demi waktu asar. Ada di antara para ulama yang mencoba menghubungkan atau mengkaitkan surah ini dengan surah sebelumnya. Apa hubungannya? Yaitu antara surah ini dengan surah sebelumnya, surah At-Takatsur. Kalau surah ini, surah Al-Asr ini berkaitan dengan kerugian secara umum, bahwa manusia secara asal pasti dia merugi dengan berbagai macam jalannya. Adapun surah sebelumnya yaitu At-Takatsur, maka di situ Allah menjelaskan tentang satu kerugian, satu keburukan, yaitu tatkala seorang manusia at-takatsur, yaitu berlomba-lomba mencari dunia sehingga melalaikan perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara agama dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan tentang surah ini, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'tum." Seandainya manusia mentadabburi, merenungkan surah ini, niscaya akan cukup untuk mereka. Cukup apa? Cukup membuat mereka selamat dunia dan akhirat. Karena surah ini bercerita tentang seorang muslim, seorang manusia, bagaimana bisa beruntung dan tidak rugi dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala membuka surah ini dengan sumpah, wal asri, demi waktu asar. Sebagaimana surah-surah yang lain yang ada di juz Amma atau juz 30, banyak Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Seperti wadduha, demi waktu duha, wal laili, demi waktu malam, wan nahari, demi waktu siang, wal fajri, demi waktu fajar. Itu menunjukkan bahwasanya waktu memiliki peran yang sangat penting terhadap manusia. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan waktu termasuk bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada 2 nikmat yang mana manusia banyak melalaikannya. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu luang. Maka termasuk bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada manusia adalah waktu yang luang, yang mana pasti waktu tersebut akan Allah tanyakan, akan Allah pertanggungjawabkan di hadapannya ketika di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanyakan tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Termasuk di dalamnya adalah waktu yang luang. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah bersumpah dengan waktu asar karena memang waktu adalah hidup kita, umur kita. Waktulah yang menentukan amal soleh kita. Waktulah yang menentukan apakah kita husnul khatimah ataukah su'ul khatimah.
wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asri, demi waktu asar. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar? Karena memang waktu asar memiliki keistimewaan. Di antaranya adalah ada salat asar yang mana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an secara khusus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat-salat dan jagalah salat asar. Allah menyebutkan secara khusus setelah memerintahkan kita menjaga salat-salat, Allah menyebutkan agar kita menjaga salat pertengahan, yaitu salat asar. Dan Allah mengatakan, dan kalian beribadahlah kepada Allah dalam keadaan taat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada di antara ulama yang mencoba menjelaskan kenapa juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar. Di antara mereka menjelaskan bahwa itu menunjukkan kondisi manusia yang berubah-ubah. Kita lihat matahari ketika waktu asar, maka sinarnya sudah melemah karena ingin waktu malam. Berbeda ketika matahari di pagi hari, maka dia muncul dan bersinar. Ketika di siang hari, maka dia semakin kuat. Ketika di waktu asar, maka dia semakin melemah. Itu menunjukkan kondisi manusia. Tidak ada yang sehat selamanya. Tidak ada yang muda selamanya. Tidak ada yang kuat selamanya, pasti berubah-ubah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah ini agar kita merenungkan kondisi kita, agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak selamanya kuat, kita tidak selamanya sehat, kita tidak selamanya muda. Ada waktunya kita sakit, ada waktunya kita lemah. Maka senantiasa kita mengisi waktu kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ulama atau jumhur ulama mengatakan maksud dari al-asr ini adalah az-zaman, yaitu masa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri, demi masa. Maka tercakup juga di dalamnya adalah waktu asar. Dan ini adalah pendapat jumhur para ulama, Allah bersumpah dengan masa. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk apa Allah bersumpah dengan masa? Untuk menekankan kita, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Maka secara asal kita ini merugi. Maka secara asal kita ini tidak beruntung. Kalau kita perhatikan teks ayatnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Maka ayat yang pertama dan kedua, wal asri innal insana lafi khusrin. Allah menekankan kepada kita bahwa kita secara asal merugi dengan menggunakan 3 kalimat penguat. Yang pertama, Allah memulai dengan sumpah. Ketika seseorang bersumpah dan ingin menyampaikan berita, pasti orang yang mendengarnya akan yakin karena beritanya diawali dengan sumpah. Kemudian juga Allah menyebutkan dengan kata penguat yang kedua dengan menggunakan inna. Artinya apa? Sesungguhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat penekanan yang ketiga, menggunakan kalimat lam, lafi, yang maknanya adalah sungguh. Maka terjemahnya adalah demi waktu asar atau demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Maka Allah menekankan kita dengan 3 penekanan agar benar-benar kita sadar dan menyiapkan bekal ketika kita menuju ke akhirat kelak. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi dan menjadi orang yang beruntung. Kemudian dalam ayat yang kedua ini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana lafi khusrin. Kalimat khusrin itu menggunakan tanwin. Al-Allamah Ibnu Asyur dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa kata tanwin dalam kalimat khusrin yang artinya kerugian itu menunjukkan 2 hal. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian, khusrin menggunakan tanwin. Beliau menyebutkan ada 2 makna kata tanwin yang berada dalam kalimat khusrin yang artinya kerugian. Maka makna yang pertama adalah litanwi', menunjukkan bermacam-macam. Maka maksudnya apa?
sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian yang bermacam-macam. Maka bisa jadi kerugian dunia, bisa jadi kerugian yang ada di alam barzakh atau alam kubur, dan yang paling kita khawatirkan adalah kerugian yang ada di akhirat kelak dengan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Kemudian makna yang kedua dari tanwin dalam kata khusrin yang artinya kerugian adalah lit ta'zim, menunjukkan makna besar. Maka maksudnya apa? Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian yang besar. Maka konteksnya bukan kerugian dunia, kerugian harta, meninggalnya seseorang, dan seterusnya. Konteksnya adalah kerugian yang sangat besar yang berkaitan dengan keselamatan kita dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan menggunakan kata penguat 3 kali, maka menekankan kita dan agar kita sadar bahwa secara asal kita akan merugi dan tidak beruntung, Allah menyebutkan solusinya. Allah menyebutkan jalan keluarnya, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Siapa yang tidak merugi? Siapa yang beruntung? Kecuali yang pertama, illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Maka orang yang tidak beriman, orang kafir, orang musyrikin pasti tidak beruntung dan pasti merugi. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama adalah syaratnya agar tidak rugi dan beruntung, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata iman ketika disebutkan, maka maknanya adalah iman dengan perkara-perkara yang gaib. Dan perkara gaib yang besar adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mata kita tidak melihat Allah, karena alat panca indera kita tidak sampai menjangkau Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan kita wajib kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun-rukun iman yang lainnya. Kemudian termasuk bagian dari rukun iman adalah perbuatan syariat, amal-amal syariat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya syu'batun minal iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu memiliki 60 atau 70 sekian cabang. Dan cabang yang paling tinggi, yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. Maksudnya apa? Cabang iman yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di tengah jalan, dan malu adalah bagian dari iman. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan soleh, perbuatan anggota badan termasuk bagian dari iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kalau ingin untung dan tidak merugi, yang pertama beriman. Apakah cukup beriman? Tidak. Yang kedua adalah wa amilus solihat, dan beramal soleh. Jangan sampai kita memiliki KTP Islam namun tidak sholat wajib, tidak berbakti kepada orang tua, memutus tali silaturahmi, hasad, bermusuh-musuhan, dendam, dengki, dan seterusnya. Maka kalau kita ingin selamat, tidak cukup hanya dengan beriman kepada Allah. Syarat yang kedua adalah dengan beramal soleh. Namun para jamaah sekalian, ketika kita beramal soleh harus ditunaikan 2 syaratnya sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah ikhlas, syarat yang kedua amal soleh yang kita kerjakan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita banyak beramal soleh, kita ikhlas, namun ternyata amal soleh yang kita kerjakan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim, seorang mukmin harus memeriksa amal solehnya, harus memeriksa ibadahnya, apakah benar ikhlas dan apakah benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga saling bernasihat dalam kebenaran, dalam perkara yang hak. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau ingin selamat,
Kalau ingin tidak merugi, maka jangan sampai cuma fokus kepada diri sendiri, namun kita juga saling memberikan nasihat kepada orang lain. Atau bahasa lainnya adalah beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haq. Tawasau dalam ilmu bahasa Arab menunjukkan makna musyarakah yang artinya menunjukkan saling bernasihat dalam kebenaran. Maka ketika kita bernasihat yang isinya adalah kebenaran, itu sebuah ibadah. Dan ketika kita diberikan nasihat oleh orang lain, diberikan hak, diberikan kebenaran oleh orang lain, kita terima, kita dengarkan, maka itu termasuk bagian ibadah juga. Maka tidak mesti ketika kita suka memberikan nasihat, kita pun juga ketika diberikan nasihat, kita menerima, maka termasuk bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa tawasau bis sabr. Allah menyuruh kita agar saling sabar menyabari. Kenapa? Karena ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran, kita perlu yang namanya sifat sabar. Kita menyabari diri kita atau mendengarkan nasihat sabar dari orang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keutamaan sabar dalam surah Al-Insan ayat 12. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah membalas mereka disebabkan sabar mereka balasan surga dan kain sutra. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang mana pahala mereka disempurnakan tanpa batas dan tanpa hisab saking banyaknya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingatlah surah yang pendek ini. Ingatlah hal ini agar kita benar-benar sadar dan merenungkan bahwa secara asal kita adalah orang yang merugi, rugi yang bermacam-macam, rugi yang besar yang berkaitan dengan keselamatan dunia dan akhirat kita. Dan kita bisa melepaskan kerugian tersebut dengan 4 hal. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga saling menasihati dalam kebenaran, yang keempat saling menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan surah ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan bahwa sabar terbagi 3. Maka yang pertama adalah sabar ketika menjalankan ketaatan. Salat harus sabar, puasa harus sabar, membaca Al-Quran harus sabar, meninggalkan harta yang haram harus sabar. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabarlah ketika mengerjakan salat. Itu menunjukkan bahwa ketika kita beribadah kepada Allah, menjalankan ketaatan, maka harus sabar. Tinggalkan harta yang haram, harus sabar. Beramal soleh juga harus sabar. Kemudian sabar yang kedua adalah dengan sabar ketika meninggalkan perbuatan maksiat. Sabda Rasulullah SAW, huffatil jannatu bil makarih, wa huffatin naru bis syahwat. Bahwa surga diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh syahwat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak berzina, kita tidak pacaran, kita tidak memakan harta haram, harta riba, maka wajib sabar. Karena setiap perbuatan maksiat ada kelezatannya, namun sementara akibatnya selamanya. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang terakhir, sabar ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan takdir Allah yang buruk. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sabar sangat banyak pahalanya, sangat banyak ganjarannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Termasuk amal soleh yang Allah rahasiakan pahalanya tanpa hisab adalah pahala sabar. Sabar memang mudah diucapkan namun sulit untuk dijalankan. Makanya di antara amal soleh yang pahalanya besar adalah ketika amal soleh tersebut sulit untuk dikerjakan. Di antaranya adalah pahala sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan surah ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وأنعم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم أصلح ولاة أمورنا وفقهم لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إنك على كل شيء قدير اللهم لا تجعل أكبر مصيبتنا في ديننا ولا تجعل أكبر همنا في دنيانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا وعبدك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.